Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin bergerak sangat volatile dalam 24 jam terakhir, terutama ketika kita melihat terjadi FOMC tadi dini hari dan juga Fed interest rate decision. Kita bakalan bahas di video hari ini apa yang kemudian menyebabkan market bergerak volatile dan apa intisari dari FOMC press conference tadi, diikuti update dari segi price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,89 triliun dolar atau naik sekitar 0,76%. Sedangkan untuk top 10 coin sendiri keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian% hingga kurang lebih 1%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 1,28% ke 3.857 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah update untuk kompetisi trading sekaligus eksklusif giveaway yang saya adakan sampai dengan tanggal 15 Agustus nanti. Per hari ini sudah ada total turnover volume sebesar 6 juta dolar dan price poolnya sudah bertambah menjadi 1.600 dolar. Dan sudah ada satu user ID yang eligible untuk mendapatkan satu iPhone 16, yaitu 629990925. Sedangkan untuk user ID yang kedua, karena sudah hit ke turnover volume 1,8 juta, juga sudah eligible untuk mendapatkan iPad 10, dan juga sudah ada satu yang eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah. Tentunya ini di luar dari hadiah prize pool. Artinya selain mereka akan mendapatkan hadiah ini, mereka juga akan mendapatkan hadiah dari prize pool. Yang per hari ini sudah 1.600 dan pembagiannya bisa kalian baca sendiri di sini. Waktunya masih cukup panjang untuk teman-teman yang mau hit ke volume ini atau mau minimal masuk ke top 10 supaya menggaransikan diri kalian mendapatkan bagian dari prize pool. Karena kalau kalian berada di luar top 10, ada kemungkinan kalian juga bisa dapat tapi hanya dipilih secara random 10 orang. Jadi itu tidak tergaransi. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke top 10, ya kalian akan menggaransikan diri kalian untuk dapat hadiah dari prize pool. Oke? Jadi ini adalah update-nya. Kalau misalnya kalian mau lebih rutin, lebih cepat dapat info update-nya, kalian bisa masuk ke grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga. Linknya ada di kolom description box di bawah. So, what happened gitu ya? Kita tahu bahwa minggu ini salah satu highlight utamanya adalah Fed interest rate decision dan juga FOMC press conference. Kita awali dari Fed interest rate decision. Sesuai dengan ekspektasi, the Fed masih stay di rate yang sama atau unchanged. Tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Itu sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Sedangkan ketika FOMC press conference terjadi, ada beberapa poin yang kemudian dirangkum di sini yang merupakan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kakek Powell. Yang pertama, inflasi itu masih tetap berada di atas target mereka yaitu adalah 2%. Yang kedua, the Fed masih tetap committed atau berkomitmen terhadap dual mandate mereka, yaitu adalah menjaga inflasi dan juga labor market. Kemudian data memberikan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami sedikit perlambatan. Kemudian, ya ini nggak terlalu penting lah. Tariffs added inflationary pressure. Jadi tarif juga sekarang memberikan extra pressure terhadap inflasi terhadap beberapa barang. Tetapi impact yang lebih luasnya itu belum diketahui secara jelas. Dan yang terakhir, ini yang mungkin membuat market kemarin sempat sell off sedikit ya. Atau tadi dini hari. Belum ada keputusan apapun mengenai pertemuan di bulan September nanti. Jadi kakek Powell masih refuse, masih menolak untuk memberikan clue bahwa mereka akan melakukan pemotongan suku bunga di bulan September. Mereka hanya menyampaikan ya mereka akan mempertimbangkan melalui data yang nanti muncul. Jika dirasa perlu untuk cut, ya mereka akan lakukan. Tapi kalau tidak, ya mereka tidak akan terburu-buru. So, dengan adanya statement tersebut, kita melihat kemudian konsensus di sini mengalami sedikit perubahan. Kalau kita lihat 1 bulan yang lalu, kurang lebih 75% itu beranggapan bahwa bulan September akan terjadi rate cuts. Tetapi
hari ini kita melihat persentasenya hanya menjadi 43%. Yang awalnya sepertinya market sudah cenderung confidence ya, bahwa September akan menjadi FOMC dan juga Fed interest rate decision yang pertama, di mana the Fed memutuskan untuk melakukan pemotongan suku bunga. Tapi sekarang sepertinya market kembali dalam keadaan yang cautious, waspada dan juga ragu-ragu gitu. Dan terlihat dari probabilitas di sini yang sekarang rate cuts-nya hanya 43%, no change atau stay di angka yang sama itu di angka 56%. Nah tentunya teman-teman, angka ini sangat fleksibel dan bisa berubah sewaktu-waktu ketika nanti kita mendapatkan data-data yang terbaru yang terkait dengan inflasi dan juga labor market. Yang perlu kalian ingat, Jumat ini kita akan mendapatkan data NFP dan juga unemployment rate. Itu adalah salah satu data yang tentunya akan dipantau oleh the Fed dan juga untuk menentukan bagaimana kebijakan berikutnya. Sehingga besok kita juga bisa expect kembali akan ada volatilitas di market karena ada data NFP dan juga unemployment rate. Oke. Berikutnya, kalau kita bahas dari sisi liquidation heat map sendiri, saya bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi tadi, kita sempat flush down ke bawah, membuat semacam liquidity sweep, itu adalah sesuatu yang sangat sehat untuk kita lihat terjadi ke Bitcoin. Karena sekarang, kalau kalian perhatikan, tidak lagi terdapat terlalu banyak tumpukan likuidasi yang berada di bawah harga Bitcoin. Semuanya itu telah berhasil dijemput, dari yang awalnya hanya menjemput di 117.000 sampai kurang lebih 116.900, pada akhirnya kita berhasil untuk jebol sampai ke 115.000-an. Membuat orang-orang yang menaruh stop loss atau liquidation-nya di sekitaran area ini, itu semuanya kejemput, dan kita kemudian mendapatkan rebound yang sangat impulsif. Which is a good sign. And then, kalau kalian perhatikan, per hari ini, itu area of liquidation yang berada di atas harga Bitcoin sekarang semakin tebal, teman-teman. Dari kurang lebih 119.000 sampai 121.000, itu memang tumpukan likuidasinya sudah sangat-sangat banyak. Kalau kita zoom out ke 1 bulan terakhir pun, kita bisa melihat dengan jelas data yang serupa. 120 sampai 121.000 itu menjadi tumpukan yang paling banyak. Bahkan kalau kita lihat sampai ke 122.000 pun itu masih ada tumpukan likuidasi. Jadi sekali lagi itu bisa menjadi salah satu target utama menurut saya bagi market maker untuk dicoba tuju berikutnya. Karena semua yang berada di bawah harga Bitcoin, meskipun ya kalau kita dorong terus ke bawah pasti akan ada likuidasi lagi, seperti contohnya 114.600, kemudian di sekitaran 106.000, tapi tumpukan likuidasi yang paling besar sekarang adanya di atas. Nah, kita bakalan cari tambahan informasinya tentunya dari segi price action, apakah sudah mendukung bagi Bitcoin untuk sekarang segera menuju ke area $120.000. Tapi yang perlu kalian tahu, demand melalui spot Bitcoin ETF, teman-teman, itu luar biasa masif. Sehingga ETF Bitcoin dari BlackRock yang bernama IBIT itu merupakan fastest growing ETF ever. Atau ETF dengan pertumbuhan paling cepat sepanjang sejarah. 80 miliar dolar aset under management hanya dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun, itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat perbandingan dari segi chartnya, ini memang jauh banget teman-teman. ETF dengan performa terbaik yang berikutnya itu mencapai 80 miliar dolar aset under management ketika hit ke 1814 hari, atau kurang lebih ya kita bisa hitung 5-6 tahun. 5 tahun lah kita anggap. Baru bisa capai ke angka 80 miliar dolar, sedangkan IBIT bisa melakukan hal tersebut hanya kurang dari 2 tahun. Itu menunjukkan seberapa masifnya demand terhadap Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF. Lalu, bagaimana dari perspektif price action? Dari video kemarin kita sudah sempat menyinggung bahwa Bitcoin itu sebenarnya beberapa waktu terakhir itu hanya bermain di dalam sebuah range, teman-teman. Ini adalah range-nya. 120.000 sampai 116.000 itu merupakan range yang menahan Bitcoin selama beberapa minggu terakhir. Kapan akan berakhirnya? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka ada beberapa hal yang menurut saya cenderung cukup positif telah terjadi ke Bitcoin per hari ini.
Yang pertama, kita mendapatkan liquidity sweep yang lumayan banget, sampai ke 115.800-an roughly. Jadi, tumpukan likuidasi yang berada di sekitaran area ini semuanya sudah kejemput. Sehingga market sekarang berada dalam keadaan yang sedikit lebih sehat, gitu ya. Yang kedua, kita juga sepertinya telah kembali berhasil untuk clear di atas area 118.000, teman-teman. Bahkan kita sekarang sudah mendekati 118.500. Itu juga adalah indikasi yang baik. Karena kita tahu bahwa area 118.000 di time frame 1 hour itu merupakan area resistance yang kita expect harusnya sekarang telah berhasil kita breakout dan berpotensi kita flip menjadi area support. Belum lagi kalau kita tarik trendline di sini, maka kita akan temukan juga Bitcoin sekarang sepertinya sedikit breakout di atas trendline tersebut. Nah, sebenarnya akan lebih ideal, teman-teman, kalau misalnya kita bisa melihat breakout-nya itu sedikit lebih tinggi, gitu ya. Kalau bisa sampai di atas 118.800, and then start untuk mendapatkan konsolidasi. Nah, ini merupakan salah satu senario yang pernah kita bahas sebelumnya, yang berpotensi menjadi setup untuk long, teman-teman. Kalau misalnya kita berhasil untuk breakout di atas area lower high terakhir, kemudian start untuk membentuk bullish continuation pattern, ini saya rasa akan bisa dimanfaatkan untuk setup long. Kita bisa protect diri kita di bawah area konsolidasi tersebut dan menargetkan minimal ke area 120.000. Oke, kalau kalian targetkan ke area ini, saya rasa itu akan menjadi setup dengan RR yang nggak terlalu oke, mungkin sekitaran 1,5 atau 2 mungkin. Kita coba cek. Kita targetin 120.000, ya 1,8/1 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak tertarik untuk setup di bawah RR2/1, maka ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Antara pertama berarti kalian skip setup ini, atau yang kedua kalian harus menargetkan lebih tinggi. Dan kali ini mungkin menargetkan ke sekitaran area 121 atau 122.000 dolar. Kalau katakanlah 121, kalian akan hit ke RR 3/1. Kalau misalnya 122.000, itu akan ada di 4,7/1. Jadi tidak ada jawaban yang benar dan juga yang salah, masing-masing bergantung kepada profil resiko kalian. Tapi pada intinya ada beberapa indikasi yang cukup positif yang kita bisa lihat terjadi ke Bitcoin hari ini. Satu hal yang saya sangat-sangat ingin Bitcoin lakukan sekarang adalah break di atas area lower high terakhir, teman-teman. Untuk juga kembali menambah confluence bahwa kita telah menyelesaikan koreksi di sini dan bersiap untuk kembali rally menuju ke area 120.000 dolar. Jadi intinya adalah untuk sementara waktu bias saya sudah flip kembali ke arah bullish. Oke, selama area 180.000 ini mampu kita pertahankan. Kalau sekedar wick ke bawah itu tidak ada masalah bagi saya, tapi saya mau melihat di 4-hour chart itu tetap closingnya di atas angka 118.000 dolar. Jadi selama hal tersebut terjadi, saya masih akan berada di bias yang bullish dan merasa bahwa kita hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali menuju ke area 120.000 atau bahkan breakout di atas area tersebut yang bisa menjadi akhir dari ranging movement di sini, dan kita bisa expect Bitcoin untuk nge-retest ke area all-time high terakhir atau bahkan breakout ke area all-time high yang baru. Nah, tentunya teman-teman, segala senario itu datang dengan titik invalidasi. Nah, invalidasi dari senario bullish kita kali ini adalah kalau misalnya kita lagi-lagi berhasil closing 4-hour candle di bawah area 118.000, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa apa yang kita lihat di sini hanya sekedar fake out. Oke, dan itu bisa menjadi indikasi bahwa kita akan lanjut sell off ke bawah, minimal menuju ke area 116.000 sebagai lower range-nya, yang kalau berhasil kita breakdown, kali ini kita mungkin bisa expect akan ada penurunan yang lebih jauh sampai ke area 114.000 minimal, atau bahkan break sampai ke 112.000 atau 110.000 yang berpotensi menjadi area major support berikutnya. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.